Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi yang melihatnya di jam-jam tertentu. Sesuai kesepakatan dan perjanjian kita pada pertemuan sebelumnya, hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata atau yang dikenal dengan word processor, Microsoft Office Word. Nah, ini dia bagiannya, ini tampilan dokumen Microsoft Word. Di sini yang saya pakai 2010. Nah, di sini menunya dapat kita lihat di sini file, home, insert, pack layout, reference, my links, review, dan view. Ini semua menu-menu pada Microsoft Word. Dalam menu-menu Microsoft Word ini, nggak semuanya sih kita pakai, artinya kita pakai sesuai kebutuhan kita aja. Seperti pack layout, ini untuk pengaturan kertas. Di sini ada pack setup-nya. Terus kamu mau pakai kertasnya misalnya berbentuknya landscape atau ukuran panjang sih yang sering disebut tuh lebih panjang atau tegak, panjang atau tegak. Nah, ini dia. Mau ukurannya lebar atau tinggi, kita lihat di size-nya. Standarnya sih biasanya ada A4 dengan F4 ya. A4 itu kita tinggal pilih di sini di page setup bagian size, pilih A4. A4 ini contohnya. Nah, ini ya. Kemudian kalau untuk ukuran F4 itu biasanya kita pakainya legal. Nih, legal 8,5 inci kali 14 inci. Ya, ini dia ukurannya tuh kelihatan bedanya ya. Nah, ini standar dalam peraturan kertas. Ada juga margin. Margin di sini untuk ukuran kertas kiri kanan atas bawah kertas. Ada top itu atas, left kanan, bottom bawah, right kiri. Di sini standarnya misalnya kita settingnya atasnya itu 3 cm, lalu di sini juga 3 cm, di bawahnya 4 cm, di kanannya kita juga rubah jadi 4 cm. Nah, nih. Nah, ini kelihatannya di sini kali ya. Nah, ini ukurannya nih. Jadi segini nih. Ini yang atas ini rule atau penggaris. Jadi bisa kita geser kemana kita mau. Kalau lebih kecil ya diperkecil aja penggarisnya. Tapi nanti semua teks, gambar yang kita masukkan itu semuanya mengikuti gitu. Kemudian di tampilan pack setup ini, kembali ya kita menggunakan pack layout dulu, karena pack layout ini adalah bagian terpenting di dalam Microsoft Word, artinya yang sering kita gunakan gitu. Di sini ada size tadi, udah kita pakai yang legal, kemudian orientationnya landscape. Ini kalau kita membutuhkan kertas dalam bentuk ukuran yang panjang. Sedangkan kalau kita mau kertasnya berbentuk tegak, itu kita menggunakan potret. Nah, ini ya. Di sini saya besarin dulu deh 100 gini. Nah, biar kelihatan. Ini untuk mengatur arah baris. Nah, kita bisa lihat scroll atas bawahnya. Ya. Ini penggarisnya. Kita balik lagi tadi ke page setup. Setelah kita memilih jenis kertas, kita tadi juga sudah memilih marginnya. Ya, marginnya berapa tadi? Standarnya 34,343 atau 33,344, tergantung kebutuhan kamu dan tergantung penugasannya apa. Jadi setiap pengerjaan itu digunakan ya sesuai kebutuhan aja. Kemudian di sini ada yang namanya kolom. Kolom ini seandainya kamu ada tugas yang lain-lain disuruh untuk buatlah majalah atau buatlah cerita atau buatlah cerpen gitu kan.
kamu bisa menggunakan yang namanya kolom, karena kolom ini teks kamu otomatis terbagi 2 atau terbagi 3. Nah, atau kanannya lebih besar atau kirinya yang lebih besar. Jadi di sini ada pilihannya. Kolomnya kamu mau pakai kolom yang mana? Kalau 2, sana 2 ini nih kelihatan nih beda teksnya. Ada batas tengah di sini yang nggak bisa diisi. Jadi kita contohkan aja. Saya coret-coret aja ya, B, C, D, E, dan segala macamnya. Nah, inilah batas kolom. Jadi kalau teks ini sepanjang ini kamu ketik sampai selesai, nanti dia akan muncul di halaman berikutnya, ibaratnya gitu, di kolom berikutnya. Ini tadi di page layout, di page setup-nya. Kemudian di sini ada yang namanya brick atau yang dikenal page brick. Brick ini biasanya sih untuk penomoran juga bisa lebih rapi. Kemudian untuk membagi kertas. Artinya ketika kamu ada tugas, lembaran pertamanya harus berbentuk potret, kemudian yang keduanya berbentuk landscape, maka bisa gunakan namanya page brick. Nih, page brick di sini. Jadi kertasnya itu ngeprintnya satu dokumen, ada potret, ada landscape. Jadi nggak kamu pisah-pisah untuk membuat dokumen lain. Jadi bisa menggunakan page brick, tinggal pilih next page, lalu kamu ganti orientationnya menjadi landscape seperti ini. Ini jadinya satu dokumen, ada 2 jenis kertas yang berbeda. Oke, next ya, ini ke page brick tadi. Kemudian di sini ini ya, ada pack color. Biasa sih ini nggak jarang dipakai karena ini untuk pewarnaan kertas. Kemudian pack border. Ini kita masih di pack layout ya. Di sini pack border, bingkai atau kamu mau pasang frame. Di sini nih peraturannya. Misalnya mau buat framenya bentuknya box seperti ini, maka tampilan kertas kamu akan berbentuk seperti ini. Atau kamu mau bikin frame yang ada gambar-gambarnya, di sini ada pilihannya. Nah, ini pilihannya. Tuh, nanti jadinya gambarnya juga berubah. Jadi frame-nya bisa gambar-gambar apple, es krim, pohon, ada heart, ada banyak lah, ada buah-buahan, ada kue ya. Jadinya lapar kalau malam-malam lihat yang kue, lihat yang roti, lihat yang buah, gambar-gambar apple. Jadi di sini saya nonkan aja, saya kembali seperti semula. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau mau dibingkaikan atau ada tugas yang disuruh membingkaikan. Jangan bisanya membingkaikan hati pasangan aja. Membingkaikan tugasnya juga harus bisa. Dah, kemudian setelah selesai kita semua udah sampai ke page tadi. Udah habis, kita kembali ke menu insert. Di insert ini ada apa aja sih? Kayaknya sama nih tadi page brick ini ada di bagian page layout. Kemudian di sini ada clip art, picture, shape, table, ada chart juga. Nah, di sini ada header, footer, kemudian ada page number. Ada text box juga. Ada untuk membingkai kata-kata juga. Selain bisa membingkai perasaan, juga di sini bisa membingkai kata-kata. Artinya kata-kata kamu bisa menjadi yang bergelombang, hurufnya penuh warna seperti hati kamu yang lagi bahagia gitu. Oke, kemudian manfaat shape. Apa sih shape itu? Apa ya shape itu? Nah, shape itu lebih tepatnya kayak ada arah panah, ada persegi panjang, ada persegi, ada lingkaran, ada oval. Kalau kamu mau berkreasi dengan imajinasi kamu ketika kamu disuruh membuat penugasan berbentuk dokumen, mungkin kamu bisa berkreasi menggunakan shape ini, shape tools. Atau ketika ada pembelajaran disuruh mungkin sama wali kelasnya untuk membuat struktur organisasi, disuruh membuat tugas matematika mungkin, ada yang menghitung segitiga, jajaran genjang. Bisa memanfaatkan aplikasi Shape Tool. Selain kamu mungkin bisa download di Google
Jadi bisa juga sih menggunakan manfaat yang ada di Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada clip art. Clip art ini lebih tepatnya untuk ilustrasi atau menempel-nempel gambar. Nah, kalau kamu sudah bikin flowchart, kamu mau nempel-nempel gambar, kamu ambil aja di clip art ini. Kalau kamu malas mencarinya di Google. Nih, ya, tuh contohnya. Ketika kita klik gambar pemandangan, lambat kali laptopnya. Dah. Oke, ketika kamu klik gambar pemandangan, dia akan muncul seperti ini. Padahal kalau kamu download juga bisa, tinggal copy dan paste. Ini memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Word, lebih tepatnya seperti itu. Oke, saya balik lagi ya. Kita tetap di menu insert tadi, picture ya samalah seperti tadi. Seandainya kamu tidak bisa memanfaatkan yang namanya peran copy paste tadi, kamu bisa menggunakan aplikasi picture. Jadi ketika kamu sudah download itu kan tersimpan tuh, di manalah kamu simpannya, di download, di dokumen, di picture, atau di album kamu dan pacar kamu, atau albumnya di hati kamu mungkin yang kamu bisa buka lah, disitulah pokoknya. Nah, kemudian dari menu insert ini yang sering dipakai mungkin adalah chart. Di sini adalah grafik. Grafik. Ya, grafik. Di pengolah kata itu ada juga grafik, di pengolah angka juga ada grafik. Nah, namanya chart kalau di sini. Tinggal pilih aja, masukin. Kamu mau gunain yang mana? Mau yang tabung, yang line, yang pi, yang bar, yang area, atau yang berbentuk donat, atau yang berbentuk bubble, kamu tinggal pilih aja. Itu chart ya. Kemudian di sini ada pack cover atau cover pack. Terbalik gue bacanya, Allah. Jadi cover pack ini andainya kamu udah bikin materi, kemudian kamu mau bikin judulnya dulu atau kamu mau bikin cover depannya dulu, dicantik-cantikin ya, kamu pilih aja di cover packnya. Di sini banyak pilihannya. Ya misalnya kamu dikasih tugas clipping bernama Andin 1 2 3 4. Ya ini bisa buat di sini gitu ya. Ini contoh covernya. Ya, tinggal teks yang ada di sini tinggal kamu rubah aja dengan kebutuhan kamu. Oke. Kayaknya tadi kolomnya belum balik ya. Kolomnya saya balikin dulu deh seperti semula. Oke. Nah, insert tadi ini udah cover. Nih blank pack ini adalah dokumen kosong atau pack kosong lagi. Pack break ini sama tadi dengan yang ada di pack layout, sama juga fungsinya pack break. Kemudian table. Nah, table di sini sama seperti di pengolah angka, tapi kalau ini sih sesuai kebutuhan juga dipakainya. Kalau di pengolah angka itu memang berbentuknya Excel, jadi semuanya bentuknya tabel-tabel. Terus kamu pakainya sesuai kebutuhan juga. Antara baris dan kolomnya bisa dimasukin rumus, sedangkan di Word tidak bisa dimasukin rumus. Tinggal dipilih di sini. Biasanya ada nomor, nama, mungkin keterangan berarti 3. Kemudian berarti kalau ada nama mungkin nama siswa ya, ada 10. Kamu tinggal pilih menurun ke bawah 3 kali 8 berarti ini. Kalau untuk kotak-kotak yang di sini 3 kali 8 gitu. Kalau mau lebih ya kamu tinggal insert tabel. Di sini ada nih number of column, number of row. Jadi kamu tinggal pilih aja berapa kebutuhan yang kamu mau pakai. Tinggal klik OK. Oke. Ini manfaat menu pada table insert yang ada menu tabelnya. Di sini ada hyperlink. Nah, hyperlink ini untuk kamu ngelink dokumen kamu. Mungkin kamu ada ngambil jurnal, mungkin kamu ada ngambil cuplikan dari Google, kamu tinggal tekan aja insert hyperlink. Fungsinya nanti kalau misalnya dokumennya dikirim secara online atau dokumennya dikirim berbentuk electronic book, ketika dibuka orang bisa langsung ngelik
ke linknya gitu, artinya langsung link biru. Beda kan kalau kamu nggak ngelink kan, kamu hanya ketik-ketik linknya aja, itu yang akan buka nanti nggak akan bisa langsung klik secara otomatis. Oke. Di sini manfaat header. Header ini lebih jelasnya sih apa ya? Untuk kayak kamu memberikan judul kamu atau judul buku atau nama buku atau halaman buku atau ya judul buku sih atau halaman buku atau judul teks atau judul dokumen itu untuk di bagian atas. Ini yang namanya header. Saya contohin ya, misalnya saya kliknya yang alfabet ini, dokumen tipe titel atau titel dokumennya apa. Misalnya di sini SMK Negeri 2 Karimun. Nah, di sini. Header yang seperti ini dia bisa saja muncul di pack selanjutnya. Jadi di pack-pack berikutnya, misalnya kamu bikin halaman 10 atau halaman sampai 20 pun, header ini akan muncul terus sampai ke halaman selesai kamu ngetik gitu. Tapi kalau kamu hanya mau menampilkan kepada satu halaman aja, itu kamu tinggal pilih different di sini. Jadi ininya dihapuskan dulu, jangan sampai ada. Di-cancelkan aja semua. Kemudian pilih lagi header yang baru ini. Pilihnya inilah misalnya, terus different first pack. Nah, ini. Loh, kok muncul ya? Masih muncul ya. Ternyata apa yang salah ini? Oh, beda. Beda ya. Jadi ini munculnya ke header yang lain. Karena tadi kan kita sistemnya pack break. Jadi dia pilih tadi header yang lain, dia akan muncul seperti ini. Different perspective. Oke. Jadi ke halaman keduanya, ini udah sampai ke halaman kedua, dia nggak akan muncul lagi kalau kita sudah pilih different perspective tadi. Jadi header kamu cukup di halaman 1 aja. Tapi memang manfaatnya header ini pada dokumen sih memang untuk memberikan watermark pada buku, lebih tepatnya sih kayak gitu ya. Nah. Sedangkan di sini footer sama kaki, artinya bawah ya, bagian bawah. Sama tadi dengan header fungsinya. Di sini ada pack number ini bisa kamu pilih atas, kiri, kanan juga mau kamu letakin posisinya di mana. Ini untuk pemilihan nomor halaman. Text box ini biasa dipakai kalau misalnya kamu tadi bikin cover halaman depan, terus ada warna-warnanya, harus menggunakan shape tool. Kamu bisa mengatur teks kamu menggunakan text box. Nah, ya tinggal diatur aja nih posisinya ini pakai. Di dalam insert itu juga ada equation dengan simbol. Nah, ini fungsinya untuk matematika banget. Jadi pas kamu mungkin ada tugas matematika, mungkin kamu bisa menggunakan equation ini dengan simbol di sini secara otomatis. Oke, habis di menu-menu insert yang biasa dipakai, kita balik lagi ke home. Nah, di home ini malah lebih sering banget dipakainya. Jadi ini tempat teks. Nih, kamu pilih teks mana yang mau kamu pakai. Yang di sebelahnya ini size text atau size font. Ini jenis font, ini size font. A besar, A kecil, ini sama fungsinya. Secara otomatis kamu mau naikin huruf besarnya tanpa kamu memilih angka di sampingnya, kamu tinggal klik A besar ini. Kalau mau kamu kecilkan ya kamu tinggal pilih A kecil di bawahnya. Kemudian ini A besar A kecil ini untuk merubah otomatis huruf kecil ke huruf besar atau huruf besar ke huruf kecil. Atau kalau di Microsoft Excel itu dikenal dengan uppercase. Oke.
Di sini ada B, ada garis miring, ada U, garis bawah. Ini namanya bold, italic, dan underline. Fungsinya ini B menebalkan huruf, garis miring italic untuk garis miring. Di U garis bawah ini namanya underline untuk memberikan tulisan teks bergaris bawah. Dicontohkan. Oke ya. Dicontohkan. Blok tulisannya, kita pilih Times New Roman, kita pilih size-nya 12. Nah, kemudian kita garis bawahi. Oke. Jadi dia akan bentuknya garis bawah seperti ini. Blok lagi, kita garis miring. Oke, dia miring. Blok lagi, kita pilih B, maka dia akan tebal hurufnya. Hitam, tebal. Itulah manfaat ketiga yang ada di sini. Ini yang sering dipakai. Di bagian paragraf ini jenis font. Di sini bagian paragraf lagi. Paragraf ini ada titik-titik, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 miring, ada garis tengah, garis lurus, garis kiri kanan, dan garis-garis yang kamu lihat. Pokoknya ya garis-garis lah yang kamu lihat. Kalau yang kamu lihat garis-garis di sini ini ada artinya. Yang titik-titik bulat-bulat ini juga yang kamu lihat ini ada artinya juga. Dicontohkan misalnya badan lelah, letih, lesu, lunglai. Misalnya ya, ini kan tadi hurufnya masih block, italic, dan underline. Kita hapuskan dulu semuanya. Dan ini juga jaraknya, lihat jarak enternya jauh-jauh banget ya, jauh-jauh banget ini. Nah, standar penulisan itu yang standarnya adalah 1,5. Oke. Kok lebih jauh daripada 1,15 sih? Nah, untuk kelihatan perbedaannya, kita remove dulu space after paragrafnya. Jadi kita bisa kelihatan aslinya yang mana. Nah, ini 1,5. Tuh, ini jaraknya. Oke, ini untuk pengaturan jarak. Jadi standar jarak line spacing 1,5. Kalau kamu mau bikin laporan prakerin, skripsi itu 2. Standarnya ya, tapi itu tergantung dosen pembimbing atau guru pembimbing PKL kamu. Kalau yang normal, biasanya kalian nggak merubah apa-apa, itu standarnya tuh 1. Nah, sampai nih ke paragraf yang untuk peraturan baris. Kemudian di sini tadi balik lagi ada yang bulat-bulat, itu namanya bullets. Sebelahnya numbering. Jadi kalau ditanya bullets and numbering, ya adanya di paragraf. Bullets and numbering. Bullets and numbering. Oke. Apa sih fungsinya bullets? Ini sama fungsinya dengan number, cuman di sini tuh lebih tepatnya ke poin-poin atau bentuknya clip art atau bentuknya sih hanya tanda-tanda aja. Contohnya kayak gini, tuh tanda panah, tanda centang. Habis itu bulat-bulat lingkaran atau kamu mau kasih cantik-cantik yang lainnya. Nah, bentuknya juga seperti ini. Kalau angka ya angka 1 2 3 atau mau pakai tanda kurung atau mau huruf Romawi atau mau ABC-nya besar atau ABC-nya kecil atau Romawinya kecil. Nanti tinggal pilih aja. Ini numbernya, numbering. Sedangkan ini untuk anak-anak bab. Biasanya dibuat pada daftar isi. Tinggal pilih yang mana. Di sini yang garis-garis tadi saya bilang di sini banyak garis-garisnya. Ini rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Left, center, right, dan justify. Justify. Oke. Justify ini juga banyak jenisnya. Low, medium, dan high. Ya misalnya kamu mau ambil ke kiri, ya dia akan ke kiri. Kalau kamu ke tengah, dia akan ke tengah. Kalau kamu ngambil ke kanan, dia akan ke kanan. Perhatikan lagi nih yang di atas ini, tanda kunci nih yang dekat penggarisnya. Nih ya. Biasakan memulai sesuatu dari magrin mana yang kamu mau mulai. Oke. Maka dia akan sejajar dengan magrin yang kamu pilih. Nah, yang di sini di crash indent
dengan increase indent. Ini untuk tab kalau di keyboard. Ya. Oh ya, ini fungsi decrease increase. Kalau di keyboard itu namanya tab. Oke. Yang ini untuk tabel, mau kamu garis hitam semua, mau nampak garis paruh aja, ini tanda-tanda untuk di tabel. Namanya bottom border. Yang ini kamu nampak cat tumpah, ini namanya shading atau untuk memblok warna pada teks. Nah, ya contoh ya. Kita blok. Kemudian kita pilih cat tumpah nih tadi, warnanya pink. Tuh. Dia akan muncul seluruhnya warna pink. Ini kalau kamu enter juga dia akan pink. Oke. Itu adalah cat tumpah. Sedangkan kamu kalau mau mewarnai teks, sekarang kita belajar bersama. Kamu tinggal blok. Karena ke kontrol kamu tinggal blok, kemudian kamu pilih di sini. Maka warnanya akan berubah menjadi warna yang dibutuhkan sesuai kebutuhan kamu. Ya. Inilah seputar pengenalan sederhana pada pengolah kata. Kalau yang di bawah ini ada 96%, ini untuk mengatur lebar halaman dalam pandangan kamu. Standarnya sih 100. Boleh kecil lagi. Oke. Sampai mata kamu aja yang nampak, yang lihat, ya. Di sini pack 1 of 1 artinya baru halaman 1 aja. Nanti berapa halaman itu dapat kelihatan di sini. Di sini ada words 20, berarti teks yang diketik ini berjumlah 20. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengolah kata atau dokumen Microsoft Word. Penjelasan di dokumen Microsoft Word ini hanya penjelasan berdasarkan skala yang sering digunakan. Yang nggak pakai ribet artinya memang kalau mau buat tugas, standar pembuatannya itu seperti itu. Teks menu yang biasa digunakan. Teksnya ya jenis fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Kalau mau buat judul bisa 14, bisa 16 ukurannya. Tapi kalau teksnya mau kamu gaya-gayain, tergantung kesepakatan kamu dengan guru, dengan dosen pembimbingnya. Itu ada kesepakatan. Biasanya guru sih pengennya standar-standar aja, dosen juga pengennya standar-standar aja. Kalau nanti tulisan teksnya bergaya, misalnya disuruh bikin paragraf, disuruh bikin teks panjang, kalian kayak bikin novel gitu, nih kayak gini ya contohnya. Coba saya tampilin dokumennya 100. Nah, kalau misalnya tulisannya bergaya kayak gini, hai selamat malam, sekarang kita belajar bersama. Ini kadang tuh nggak semua mata kita tuh menampak gitu, mencerna atau melihat ya. Nah, mata kita tuh melihat teks seperti ini. Jadi lebih enaknya yang standar-standar aja. Nah, ini udah semua, tadi udah diajarin, mudah-mudahan dipahami. Kemudian bagaimana sih cara menyimpan filenya? Gimana sih cara menyimpan dokumennya? Udah kamu ketik semua tugas-tugas kamu, udah kamu kerjakan semua tugas-tugas kamu dari nol, tinggal simpan aja, tinggal dikirim aja ke gurunya. Caranya pilih file, pilihlah save as. Nah,
Di sini file name dan save as tipe. Di sini namanya dicontohkan, kamu rubah tugas Anissa misalnya. Ya. Biasanya kamu nyimpan tugasnya untuk supaya kamu ingat dan gak lupa di mana tugasnya. Kayak ini kan banyak nih dokumen yang saya contoh ini banyak ya. Kita buat aja folder baru, new folder, tugas 2021 saya. Jadi semua tugas kamu ada di sini. Nah, atau tugas Anissa, tugas KWU Anissa misalnya. Klik tugas 2021 saya, kamu open. Di sini kamu save. Oke. Nah, save. Di sini pun di titel dokumennya akan berubah, tugas KWU Anissa. Lihat ya, kursornya berjalan ke arah mana. Ini berubah jadinya tugas KWU Anissa. Artinya file kamu sudah tersimpan. Tapi kalau kamu takut tiba-tiba mungkin laptop kamu drop habis baterai, kamu lagi ngetik-ngetik lagi ya, kamu tinggal Ctrl S. Ya, atau tekan nih di atas nih, save. Ya akan tersave karena udah tersimpan nama kamu. Kalau kamu mau ngeprint file, print. Nah, di sini kamu lihat bayangan kertasmu atau preview print. Jadi sebelum kamu ngeprint, kamu lihat dulu nih transisi ukuran kertasnya. Standar nggak nih, teksnya udah sama belum, warnanya juga udah kelihatan atau enggak, lewati garis atau enggak gitu. Jadi sebelum ngeprint harus lihat dulu ukurannya, kan kelihatan nih di sampingnya. Nah, tuh. Ini preview waktu kamu mau ngeprint, lebih kurang seperti itu. Di sini ada pilihannya, print, copy satu, ya hanya satu kopian aja, nggak kamu double-double. Kemudian pilih jenis printernya, printer kamu printer apa. Di sini yang dipakai adalah print all pack. Nah, print all pack artinya kalau kamu dokumen yang kamu print 20 berarti semua 20. Kalau kamu mau ngeprint halaman 1 sampai dengan halaman 5 aja, kamu tulis saja 1 strip 5. Ya, di sini. Lalu print. Kemudian ternyata kamu ngeteksnya pakai legal. Kamu mau ngeprintnya di ukuran kertas A4. Kamu tinggal rubah di sini yang legal menjadi A4. Ya. Nah, jadi berubah ukurannya agak lebih kecil, lebih gendut gitu. Ya. Udah siap semuanya, kamu tinggal print. Nah, terus selama pembelajaran daring mungkin ada tugas yang harus di e-bookkan atau di electronic book. Ini juga caranya sama dengan electronic book, tinggal file. Kamu di sini save as. Di sini Word dokumennya kamu bisa pilih ke PDF. Kamu tinggal pilih bentuknya PDF, maka tugas kamu ini tadi akan berbentuk PDF. Save. Oke. Cara lainnya mungkin yang bisa disimpan sih caranya seperti itu tadi. Ada juga yang kalau di Excel itu ekspor, print save-nya nih kayak gini bisa nih. Nah, nih, create PDF atau express dokumen. Nah, ini bisa disimpan jadi PDF atau kamu mau berbasis web, save to web. Oke. Udah ya. Di mana tadi tampilannya? Udah kamu save, udah saya kasih tahu juga cara ngeprintnya. Terus juga udah pakai PDF tadi, kita lihat perbedaannya, kita buka ke dokumen tadi. Ingat tuh tadi nyimpannya di tugas, di dokumen, di tugas saya 2021. Nah ini perbedaannya. Dengan nama yang sama, tapi dengan jenis dokumen yang berbeda. Yang satunya Microsoft Word, yang satunya lagi berbentuk PDF atau yang dikenal dengan electronic book. Sebenarnya dua-dua ini electronic book, cuman kalau kamu nyimpannya di tugas KW Anissa berbentuk Microsoft Word ini akan mempermudahkan orang untuk mengedit tugas kamu. Sedangkan kalau kamu bentukkan PDF itu nggak bisa diedit lagi kecuali diekspor filenya menggunakan aplikasi atau pergi ke Google itu untuk ekspor tugas KWU berbasis PDF ini.
Oke, saya rasa mungkin mudah-mudahan dapat dipahami materi tentang pengolah kata, pengenalan tentang dokumen Microsoft Word-nya. Mudah-mudahan semuanya memahami apa yang telah disampaikan. Semoga bisa dipraktekkan di rumah, bisa dicerna dengan baik, bisa dicoba-coba. Jadi yang punya laptop, yang punya komputer, mungkin bisa coba-coba untuk meringankan tugas-tugas kamu, mencicil tugas-tugas kamu. Yang masa pandemi ini ya bisalah dimanfaatin semuanya secara digital. Jadi nggak perlu pakai paper lagi ya, nggak perlu pakai pena lagi, tulis-tulis tangan lagi di buku-buku lagi gitu. Ibaratnya udah ada dokumen yang bisa kamu kerjain. Dengan cara mengetik kamu bisa mungkin agak rebahan, cari sudut-sudut di rumah, ya bisalah kamu ngetik-ngetik. Bisa juga kamu curhat, mungkin kamu ketik-ketik di laptop kamu mengganti buku diari kamu dengan diary book online elektronik. Oke? Sekian dan terima kasih. Selamat malam, selamat jam segini ya, selamat hari inilah.